Hari ini Sekjen PDI Perjuangan yang juga terdakwa kasus perintangan penyidikan suap Harun Masiku, Hasto Kristianto, akan menghadapi sidang putusan vonis atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang diperkirakan akan dimulai pada Jumat siang ini. Dalam persidangan sebelumnya, Hasto bilang akan taat dan juga menghormati keputusan hakim. Ia juga meminta kepada kader PDIP untuk bersabar. Sebelumnya Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah oleh jaksa KPK karena dianggap merintangi penyidikan Harun dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara sahabat pengadilan yang mengajukan pandangan hukum dari para ahli atau yang disebut dengan amicus curiae ini mengingatkan kita pada sidang Sambo dengan terdakwa Barada Eliezer. Namun kali ini puluhan tokoh mengajukan amicus curiae untuk Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Mereka menilai kasus Hasto penuh muatan politis. Mengapa para tokoh guru besar ini kemudian ramai-ramai mengajukan sahabat pengadilan untuk Hasto? Kita akan bahas bersama dengan narasumber sejarawan sekaligus peneliti Purnabakti BRIN, Profesor Asfi Warman Adam. Selamat pagi, Prof. Asfi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Asfi, ini kenapa kemudian Anda ikut bersama-sama dengan 22 akademisi lain untuk mengajukan amicus curiae? Iya, amicus curiae ini sesuatu yang baru ya di Indonesia karena di dalam sistem pengadilan kolonial itu tidak ada. Dalam sistem common law di Inggris dan di Amerika itu ada dan baru belakangan ini itu baru dimunculkan sebagai upaya untuk menyampaikan pandangan masyarakat tentang sesuatu yang terjadi di pengadilan gitu. Karena menurut undang-undang kehakiman, hakim itu juga perlu mendengarkan apa yang ada di pandangan publik gitu. Karena kalau menurut KUHP itu kan hakim hanya mendengar kesaksian ataupun ahli di pengadilan, tetapi juga kalau amicus curiae ini adalah suara masyarakat gitu. Nah, ini kebetulan yang 23 orang mengajukan atau menjadi amicus curiae ini adalah akademisi yang menurut hemat saya itu tidak diragukan ya reputasinya pada bidang mereka masing-masing gitu. Jadi di sini ada guru hukum, guru besar dalam bidang hukum di UI Gajah Mada, UI. Di samping itu juga ada guru besar dari STF Bidakara, misalnya Profesor Magnis Suseno gitu. Dan juga ada sejarawan seperti saya dan Hilman Farid itu. Mengapa kami mengajukan? Karena kami melihat di sini ada faktor upaya hukum ini dilakukan untuk kepentingan politis gitu, sangat kental sekali. Karena apa? Karena dalam proses persidangan ataupun juga proses penetapan tersangka Hasto ini, muatan politiknya itu sangat-sangat kental. Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu setelah dia bersikap kritis terhadap pemerintah yang sekarang maupun juga terhadap pemerintah yang lalu gitu. Jadi ini yang kami ingin sampaikan kepada hakim gitu, aspek ini. Oke, Prof. Asfi, mungkin selain tadi ada dugaan muatan politis yang kental di kasus Hasto Kristianto, apalagi yang kemudian Anda cermati dari sidang-sidang yang sudah dilewati oleh Hasto? Apakah mungkin bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa KPK ini kurang kuat atau seperti apa, Prof? Pembela sudah menyampaikan pembelaannya gitu. Saya tidak akan merinci lagi ya, tetapi saya melihat khususnya di sini faktor waktu dari apa namanya itu proses pengadilan ini, dari penetapan tersangka, proses pengadilannya itu sangat kental dengan muatan politis gitu, untuk memperlihatkan betul kalau orang kritis terhadap pemerintah ya mereka pasti akan dijerat secara hukum gitu. Di sisi yang lain kami juga melihat ada misalnya mantan menteri atau menteri yang sudah diperiksa oleh KPK ataupun juga oleh Kejaksaan Agung, tetapi kemudian kasusnya terhenti gitu karena lagi-lagi karena alasan politis gitu, karena misalnya dia menjadi ketua umum partai yang berkoalisi dengan pemerintah gitu. Jadi kami melihat ketimpangan di sini, ketidakadilan di sini. Oleh sebab itu kami ingin menyuarakan hal ini gitu.
Oke, Prof, ini kan terkait dengan adanya amicus curiae dari Anda dan juga 22 akademisi lainnya, ada yang bilang dari mantan penyidik KPK yang bilang bahwa ini semua amicus curiae ini yang diajukan adalah settingan dari kubu terdakwa. Apa tanggapan Anda, Prof? Murni gerakan atau mungkin memang ada instruksi dari partai? Saya melihat ya dari daftar 23 orang ini, mereka tidak mungkin diatur oleh partai ya. Seorang Magnis Suseno misalnya, seorang Profesor Hayat Moko dari STF Biryarkara gitu misalnya juga, atau apa namanya itu Hamid Usman gitu, Profesor Sulistio Irianto gitu. Nah itu mereka adalah orang-orang yang betul-betul ya apa namanya itu akademisi yang pada bidangnya reputasinya tidak diragukan dan mereka tidak akan mungkin bisa diatur oleh sebuah partai untuk misalnya menyatakan pandangannya gitu. Oke, baik. Prof. Asfi terakhir terkait dengan vonis yang akan dijatuhkan kepada Hasto Kristianto siang hari ini. Apa harapan Anda? Apalagi setelah Anda dan juga rekan-rekan ini mengajukan amicus curiae. Di dalam tendensi kecenderungan ya pengadilan kita untuk apa namanya itu menimbulkan keputusan yang kontroversi seperti terakhir mengenai Tom Lembong gitu. Saya berharap ya pengadilan itu bisa memperbaiki apa namanya itu citranya, memperbaiki marwahnya itu dengan membuat keputusan yang seadil-adilnya gitu. Oke, keputusan seadil-adilnya kita harapkan nanti di sidang vonis Hasto Kristianto. Terima kasih Prof. Asfi Marwan Adam, sejarawan dan juga peneliti Purna Bakti BRIN telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Prof. Asfi.